Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report. Pemirsa, saya ke Pak Hamdan Zulfa. 2014 Anda ketika itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menolak gugatan dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Apa Pak alasannya? Persoalan bukti saja. Jadi sidang di MK itu kalau yang didalilkan seharusnya suara saya sekian, KPU itu salah, dia harus bisa buktikan bahwa salahnya KPU itu di mana. Bagaimana untuk membuktikan salah itu? Ya bukti. Nah, di MK yang dipakai bukti adalah satu C1, kemudian rekap. Ya. Rekap yang dimulai dari tingkat PPS, desa, kemudian tingkat kecamatan atau PPK, kemudian tingkat kabupaten. Kemudian ditambah dengan bukti-bukti saksi yang melihat kejadian itu. Nah, kalau hanya klaim harusnya suara perolehan saya sekian tanpa diikuti dengan bukti-bukti yang cukup, ya tidak mungkin dikabulkan MK. Berarti kemarin buktinya kurang, Pak? Buktinya tidak membuktikan dalilnya. Dalilnya ada, tapi tidak dibuktikan oleh bukti. Oke. Memang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di beberapa tempat. Cuma satu yang harus dipertimbangkan MK, kalau jumlahnya tidak signifikan, misalnya pelanggaran yang terbukti adalah sampai kepada 50.000, kira-kira begitu. Padahal selisih suaranya adalah sampai 6 juta, kan tidak signifikan. Betul terbukti ada pelanggaran, tapi sangat tidak signifikan. Kalau diulangi hanya untuk 100.000 di tempat-tempat tertentu yang total 100.000 pemilih, itu kan tidak mempengaruhi hasil. Karena itu selalu dipertimbangkan oleh MK. Mengapa? Karena MK itu kan untuk kepentingan publik juga. Untuk apa dikeluarkan anggaran yang begitu besar untuk diulang, padahal tidak mempengaruhi hasil. Jadi itu juga penting. Kecuali misalnya terbukti di pelanggarannya banyak, yang secara hitungan suara itu bisa mempengaruhi hasil. Itu bisa diulangi. Dalam pengalaman di MK, kalau kesalahan hitung dalam rekap itu tidak ada, itu jarang, tidak pernah ada, tapi jarang sekali terjadi. Yang biasanya terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penghitungan, sehingga hasilnya beda. Yang biasanya diperintahkan untuk dihitung ulang. Atau mungkin pelanggaran-pelanggaran lebih jauh dari itu. Ternyata terbukti dari keterangan saksi-saksi misalnya, loh kok pemilihnya yang nyatanya cuma sekian, kok tercoblos sekian, lebih banyak daripada jumlah pemilih. Itu jadi soal. Kemudian terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa di banyak TPS, misalnya 1.000 TPS, ini orang milih nggak sembarangan, ada banyak milih 3 kali di satu TPS, pindah ke TPS lain. Kalau itu terbukti dan itu signifikan pengaruh hasil, itu pasti akan diperintah untuk diulang. Okay. Tapi kalau terbukti tidak signifikan, ya enggak perlu. Oke, untuk pemilu 2019 ini yang dilakukan secara serentak, sebenarnya untuk kecurangan ya Pak, lebih potensial mana sih? Ini sejak dulu kecurangan yang paling banyak terjadi itu di tingkat pemilihan anggota legislatif. Karena itu banyak, ada DPRD kabupaten, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPR RI. Itu yang paling banyak terjadi ke situ. Baik di internal partai maupun di antar partai politik, itu paling banyak di situ. Kalau pilpres ini pengalaman sebelum-sebelum itu relatif kurang. Kenapa? Karena itu kan sederhana sekali. Sederhana dan simpel dikontrol. Dari sejak awal itu sederhana sekali, gampang sekali. Jadi karena A dan B saja, 1 dan 2, itu mekanisme kontrol gampang sekali, itu jarang. Walaupun bukan berarti tidak ada. Tapi potensial yang paling banyak itu pelanggaran itu adalah di pemilihan legislatif. Baik, saya ke Pak Adi. Pak Adi, tadi Pak Hamdan mengatakan bahwa pemilihan suara atau pemungutan suara ulang ini tidak akan diulang kalau implikasinya tidak akan mempengaruhi hasil. Menurut Anda, demi public distrust, meskipun tidak signifikan, apakah harus tetap diulang?
Saya melihatnya sih, saya sependapat dengan Prof. Zul Hamdan ya. Jadi ini kan persoalannya adalah kepada trust publik terhadap KPU. Jadi sebetulnya apapun keputusannya, apapun mekanisme penghitungannya, kalau publik memiliki trust kepada KPU pasti akan mengikutinya. Sebagai contoh lah, dulu lembaga yang dipimpin oleh Prof. Hamdan, MK ini kan paling dapat trust publik yang luar biasa tingginya. Betul. Sehingga ketika memutuskan membuat keputusan hukum, orang tidak bertanya apa dasarnya sih, apa dalilnya, pokoknya kita percaya karena ini Pak udah pasti benar. Nah seharusnya kan KPU itu menjadi lembaga yang seperti itu, sehingga di bawah itu masyarakat itu tidak perlu sampai terlibat dalam konflik-konflik yang menurut saya sih kontraproduktif lah. Banyak energi bangsa ini yang terbuang hanya karena tidak profesionalnya KPU. Saya kira sih ini KPU kan harus mengakui hal ini karena banyak kejadian yang mencolok mata dan itu diindikasikan bukan hanya sekedar human error tapi memang kesengajaan. Nah salah satu hal yang paling saya cermati ini adalah banyaknya orang yang meninggal. Ini meninggal lebih dari 100 orang. Ini kalau dalam keadaan biasa ada penyakit, ini kan sudah kondisi KLB. Nah harusnya kan KPU mengirimkan tim khusus kesehatan menginvestigasi kenapa sih ada 100 lebih orang meninggal, kemudian ada ratusan orang yang sakit. Pasti kan ada sesuatu hal yang nggak beres di dalam. Kecurigaan Anda apa Pak Adi? Jadi jangan dianggap biasa ini. Nah saya melihat bukan soal fisik ya, kalau tekanan fisik itu kan orang bisa istirahat kemudian selesai atau ada shift yang lain. Ini saya menduga karena persoalan psikis. Kalau persoalan psikis itu bisa memicu penyakit ada tekanan atau intimidasi gitu menurut Anda? Nah, ini perlu investigasi. Jadi KPU itu harus menurunkan tim, mungkin bekerja sama dengan ID, melakukan investigasi. Ada apa sih ini yang terjadi? Ini bukan hal yang biasa. Ini ratus lebih orang meninggal. Dianggap biasa hanya dibicarakan soal santunan. Ini kan menurut saya melanggar etika kemanusiaan lah. Ini ada hal yang luar biasa. Jadi kalau karena virus saja kemarin flu burung misalnya baru ada beberapa orang meninggal kan sudah pemerintah menyatakan kejadian luar biasa dan semua siaga. Nah ini ada akibat yang sama atau bukan, ini kan harus segera diturunkan tim. Baik, saya langsung ke Bu Evi, silakan dijawab. Orang menjadi curiga. Bu Evi silakan. Ya, dalam kaitan untuk kepercayaan publik ya. Justru KPU membangun situng ini dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu dan menjamin kepercayaan publik itu melalui transparansi yang kita lakukan lewat situng. Dan untuk apa KPU membuat situng, membuka seluruh data C1-nya yang berasal dari TPS, hasil penghitungan suara, untuk bisa diakses publik, tentu adalah bagian dari transparansi keterbukaan kami. Sehingga hasil pemilu, baik dari TPS, di setiap jenjang rekapitulasi juga di PPK, kabupaten, kota, dan provinsi, ini semua akan kita buka. Dan proses mekanisme penghitungan suara sendiri di TPS sebenarnya kan dilakukan secara terbuka, di tingkat PPK juga begitu. Kemudian kita malah membantu juga dengan situng agar seluruh proses ini tidak perlu dicurigai atau dikhawatirkan bahwa KPU itu main-main di dalam soal banyaknya suara. Petugas KPPS yang meninggal dunia, Bu, ada 119, banyak sekali itu. Ya, untuk saat ini, hari ini ya kita sudah hitung ada 144 yang meninggal dunia ya di seluruh yang kita dapat datanya itu dari 33 provinsi yang sudah kita input. Dan tentu ini menjadi bagian bagi KPU sendiri yang perlu dilakukan ya secara evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan khususnya untuk yang meninggal tentu kita sangat berduka dan kami bukan hanya berpikir untuk santunan, tapi ini sebuah musibah yang kita hadapi bersama ya, yang tentu karena besarnya dedikasi dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga mereka itu
menghabiskan seluruh energi, waktu dan pikirannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik. Bahwa kami meyakini apa yang dikerjakan oleh teman-teman itu tentu karena begitu besar komitmen dan dedikasinya sehingga melupakan kesehatannya. Baik, Ini Ibu yang Evi, tentu menjadi saat ini prihatin kita bersama. ya bagaimana update dari kasus kertas surat suara yang sudah tercoblos Bu di Malaysia? Karena masyarakat ini sangat menunggu, kalau enggak ya bisa terdelegitimasi dengan sendirinya gitu, penyelenggaraan pemilu. Iya, kami masih menghitung ya dan membahas ya terkait dengan persiapan-persiapan apakah bagaimana rekomendasi dari Bawaslu yang telah disampaikan kepada KPU untuk kemudian bisa mengembalikan juga kepercayaan publik terhadap proses pemungutan suara metode pos yang sudah dilaksanakan, yang kemarin dilaksanakan di Malaysia. Ini juga perlu kami ambil keputusan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu ya, tapi tentu berdasarkan apa yang telah kami lakukan penelitian dan klarifikasi kepada petugas kita di sana. Baik, terima kasih. Bila ini nanti akan ada tindak lanjut akan kami sampaikan kepada publik. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Evi Ginting, Komisioner KPU, dan Pak Adi Masardi, mantan juru bicara kepresidenan, dan Pak Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, telah bergabung bersama kami di Special Report. Dan pemirsa, usai 17 April seharusnya tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang harusnya ada adalah 0000, karena masyarakat Indonesia harus kembali ke kehidupannya masing-masing, politisi pun harus kembali membuat kebijakan. Dan Special Report akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Makasih.